Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali di kelas fikih ya. Sebelumnya absen dulu. Sudah berdoa kan ya tadi? Sebelum ibu masuk sudah berdoa. Ati Lailatul Lupa, Kira Saktiani, Mustul Mulazamah, Mustul Fatimah, izin Bu. Ada surat izinnya? Enggak nitip ke kalian? Enggak. Lain kali kalau nggak berangkat harus ada surat izin ya. Kalau nggak ada, nanti saya tulis apa. Hari ini masih materi melanjutkan yang kemarin tentang iktikaf ya. Masih ingat nggak kemarin terakhir membahas tentang apa? Rukun iktikaf. Rukun iktikaf ya. Ada yang masih ingat? Ada berapa rukun iktikaf? Saya dulu. Berapa? 4. Ada 4. Iya. Bisa menyebutkan nggak? Masih ingat nggak? Masih. Coba. Niat. Ya. Berdiam diri di masjid. Bertempat di masjid dan orang yang iktikaf. Iya betul. Kemarin sampai syarat apa masih rukun aja? Masih rukun. Berarti hari ini syarat ya. Melanjutkan. Silahkan buka buku paketnya. Syarat iktikaf ya. Yang pertama Islam. Seorang yang ingin melakukan ibadah iktikaf itu harus beragama Islam. Ketika orang yang non Islam mungkin kepengen melakukan iktikaf, kira-kira menurut kalian sah nggak iktikafnya? Tidak ya, karena tidak memenuhi syarat dan mungkin tidak mengetahui ilmunya lebih dalam iktikaf itu bagaimana. Mungkin hanya asal-asalan saja. Kemudian yang kedua itu baligh dan tamyiz. Nah, orang yang akan melakukan iktikaf itu harus sudah baligh dan harus sudah tamyiz. Karena biasanya iktikaf itu kan masuk ke dalam masjid ya. Kalau belum baligh itu kan bagi untuk laki-laki ya itu kan belum boleh ya. Kalau tamyiz sendiri kalian sudah pernah dengar? Mungkin di kelas 1 kayaknya sudah ada itu. Masih ingat arti tamyiz? Kalian masih ingat enggak? Masih. Apa? Coba Mbak Ziva ya berarti. Ya, tamyiz itu Artinya orang yang sudah mengerti benar atau salah, ya, baik atau buruk. Intinya sudah nalar. oh seperti itu. Iya betul. Tepuk tangan buat Mbak Ziva. Ya betul ya. Orang yang akan melakukan iktikaf itu harus baligh dan harus tamyiz karena kan ada beberapa hal yang ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan iktikaf itu kan ada zikir, ada tumakninahnya itu lamanya bagaimana, terus syarat-syaratnya bagaimana, niatnya itu bagaimana kan. Kalau orang yang belum tamyiz kan mana mungkin memahami ilmu-ilmunya seperti itu. Kemudian berakal sehat. Orang yang akan melakukan iktikaf itu harus orang yang berakal sehat, artinya bukan orang gila. Kemudian suci dari haid nifas perempuan ya. Kemudian suci dari hadas besar, janabah. Tahu nggak artinya janabah? Tahu. Apa? Orang yang sudah melakukan dengan seperti suami. Coba kedengeran nggak Mbak Fira? Kurang keras ya. Coba suaranya dikeraskan lagi.
biar teman-teman yang lain dengar. Janabah itu seperti seseorang yang telah berkeluarga dan melakukan hubungan seperti suami istri. Orang yang sudah berkeluarga, ada ikatan pernikahan Iya. ya, harus digarisbawahi. Kalau berkeluarga tapi nggak ada ikatan pernikahan, Tidak boleh. tidak boleh. Nah, orang yang akan melakukan iktikaf harus sudah suci dari hadas janabah ya. Nah, hari ini ibu kepengen kita nanti diskusi bersama. Mudah-mudahan kalian sudah siap ya, karena kemarin kan sudah beberapa hal sudah ibu jelaskan. Barusan juga sudah dijelaskan tentang syarat-syaratnya. Ini Bu bagi kelompok menjadi 2 aja ya. Mbak Fira kelompok 1, Mbak Zulfa kelompok 2. Ditulis di kertas. Soalnya boleh nggak iktikaf itu ya Ibu tulis di papan tulis aja ya. Boleh tidak iktikaf dilakukan di musola maksudnya? Biasanya kan iktikaf harus dilakukan di masjid. Nah, kalau iktikafnya di musola, menurut pengetahuan dan literatur kalian itu boleh nggak kalau iktikaf dilakukan di masjid? Silahkan didiskusikan dengan teman sebaru kalian. Ibu kasih waktu 5 menit ya, jangan saling diskusi antara satu kelompok dengan kelompok lain. Kalau ada pertanyaan mengenai tugas masih bingung, bisa ditanyakan langsung, nggak apa-apa. Ada yang masih bingung nggak dengan soalnya? Tidak Bu, jelas. Sudah jelas ya? Sudah belum? Sudah selesai belum? Sudah 4 menit ya ini. Apa ada yang masih bingung? Masih Bu. Gimana Mbak Ini Zulfa? alasannya boleh 1 apa enggak? Alasannya? Iya, apa harus 3 apa gimana? Boleh, nggak apa-apa. Alasannya terserah, menurut kalian aja gimana mau. Kalau alasannya menurut kalian ada 3 ya udah 3. Tapi kalau alasannya ada 1 saja ya boleh. Terima kasih. Mbak Fira bingung nggak? Iya, sudah paham. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Ya, sambil menunggu Mbak Zulfa selesai, coba diteliti lagi ya. Iya. Nanti langsung kalau sudah selesai nanti presentasikan maju ke depan ya. Ya Bu. Dan ini udah selesai. Kelompok 1 silahkan langsung maju. Gimana? Menurut kelompok kami, jika iktikaf dilakukan di musola itu boleh, karena musola dan masjid itu hanya penyebutan nama saja, tetapi fungsinya tetap sama untuk sholat gitu. Jadi intinya boleh ya. Iya. Nggak apa-apa, terima kasih. Silakan duduk kembali, tepuk tangan. Maksudnya kelompok 2. Baik, dari kelompok 2, apakah iktikaf boleh dilaksanakan di musola? Menurut kelompok kami itu 3 ya, karena musola itu tidak memiliki tempat untuk kegiatan sholat Jumat yang dilakukan oleh kaum laki-laki seperti itu. Udah, nggak ada lagi. Enggak, cuma 1. Silakan kembali pertanyaan. Ya, apapun jawabannya, pokoknya Ibu senang kalian sudah berani untuk mengutarakan pendapat dan sudah mengasah pikiran kalian untuk mencari tahu
kehidupan yang kalian miliki ya. Nah, Ibu konfirmasi ya, apakah boleh melakukan iktikaf di musola? Nah, menurut pendapat ulama Syafi'i sendiri itu ada ketentuan menurut ulama Syafi'i ya, karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya boleh dilakukan di masjid ya, karena apa namanya, kalau musola itu kan ibaratnya bukan tempat sholat yang besar, kemudian yaitu seperti Mbak Zulfa katakan hanya untuk sholat saja, tidak untuk sholat Jumat. Nah, kalau untuk iktikaf sendiri itu kan kalau ada orang banyak ingin melakukan iktikaf kan harus tempatnya itu kan yang besar. Nah, masjid itu memenuhi untuk melakukan iktikaf itu ya. Sudah paham? Apa masih tidak sependapat mungkin dengan itu, karena memang fikih itu kan apa namanya banyak pendapat ya, karena apa namanya kita memiliki beberapa madhab, jadi itu hanya menjelaskan madhab yang kita anut gitu saja ya. Mungkin itu saja pertemuan hari ini karena cukup ya, sudah habis. Untuk pertemuan selanjutnya nanti melanjutkan berarti materinya puasa ya. So nanti materinya puasa sebelum nanti minggu depan kita belajar. Nanti kalian dipelajari dulu ya. Pelajari dulu materi tentang puasa. Mungkin besok nanti ada kuis di jam pertama. Jadi kalian harus persiapan dulu ya. Sebelum materi kita tutup, Ibu kasih sedikit kesimpulan ya, bahwa iktikaf adalah ibadah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan gitu ya. Jadi seumur hidup kalian itu ya harus dicoba untuk paling tidak ya setahun, sebulan berapa kali melakukan iktikaf, atau setahun berapa kali melakukan iktikaf ya, paling tidak seumur hidup kalian lah ya harus sudah pernah melakukan iktikaf. Karena apa namanya, iktikaf itu cara kita untuk bermuhasabah kepada Allah, seperti itu ya. Sudah cukup ya, mungkin itu saja. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa dipelajari untuk materi minggu depan karena akan ada kuis ya. Terima kasih, cukup. Sebelum kita tutup, kita berdoa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.